Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Jika kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, bagaimana hidupmu setahun dari sekarang? Pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tapi coba bayangkan ini. Bayangkan jika setiap hari kamu menulis satu kalimat. Setiap hari kamu membaca 2 halaman buku. Setiap pagi kamu bangun 5 menit lebih awal dari biasanya. Tampaknya kecil, tampaknya tidak berarti. Tapi 1 tahun kemudian, kamu telah menulis sebuah buku. Kamu telah membaca 30-40 buku. Kamu punya pagi yang lebih damai, pikiran yang lebih jernih, dan mungkin hidup yang sangat berbeda. Inilah kekuatan dari kebiasaan atomik, perubahan yang sangat kecil, tapi dilakukan konsisten setiap hari, hingga akhirnya mengubah siapa dirimu. Apa itu atomic habit? Kata atom berasal dari bahasa Yunani atomos yang berarti tidak bisa dipotong lagi. Ia adalah satuan terkecil dari sebuah unsur. Tapi meski kecil, atom adalah dasar dari segalanya. Begitu juga dengan kebiasaan kecil. Mereka adalah komponen mikroskopik dari kehidupan kita. Tidak terlihat, tidak viral, tidak spektakuler. Tapi mereka menentukan apa yang akan kamu capai, atau gagal capai. Kebiasaan adalah pilihan berulang yang kamu lakukan tanpa sadar. Minum air putih setiap pagi. Membuka HP begitu bangun tidur. Menulis jurnal sebelum tidur. Duduk membungkus saat kerja. Dan jika kamu mengulangi pilihan itu setiap hari selama setahun, mereka akan membentuk kehidupanmu jauh lebih besar daripada keputusan besar yang kamu buat satu kali. Grafik 1% per hari, perubahan eksponensial. James Clear menjelaskan bahwa peningkatan 1% setiap hari selama 365 hari tidak hanya membuatmu 365% lebih baik. Karena peningkatan itu bersifat eksponensial, bukan linear. 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun sama dengan 37 kali lebih baik. Tapi 1% lebih buruk setiap hari, itu akan menghancurkan segalanya secara perlahan dan tak terasa. Kebiasaan baik membuat waktu jadi temanmu. Kebiasaan buruk menjadikan waktu musuhmu. James Clear, hasil besar adalah akumulasi dari perubahan kecil. Kita sering memuja hasil yang besar. Orang yang sukses membangun startup miliaran. Atlet yang menjuarai olimpiade. Penulis yang bukunya menjadi bestseller dunia. Tapi kita lupa bahwa semua itu dimulai dari hal yang sangat kecil. Olimpian tidak memenangkan emas karena latihan 1 hari yang luar biasa. Ia menang karena membentuk kebiasaan luar biasa selama bertahun-tahun. Mengapa kita sering tidak melihat hasilnya? Inilah salah satu tragedi terbesar dalam perubahan diri. Kita sering menyerah karena tidak melihat hasil langsung. Kita mulai diet selama 2 minggu, lalu kecewa karena berat badan turun cuma 1 kilogram. Kita mulai membaca buku, lalu kecewa karena masih belum lebih pintar. Kita mulai bangun pagi, lalu kecewa karena hidup belum berubah. Padahal seperti es batu, perubahan terjadi diam-diam. Kamu bisa menaikkan suhu dari minus 10 derajat Celcius ke minus 1 derajat Celcius, dan tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu kamu mencapai 0 derajat Celcius, boom! Es mulai mencair. Semua hasil besar itu adalah akumulasi dari waktu dan konsistensi, bukan perubahan besar dalam semalam. Inilah inti filosofi Atomic Habits. Jangan terobsesi pada hasil. Fokuslah membangun sistem. Tujuan adalah hasil akhir. Sistem adalah proses harian yang membawamu ke sana. Contoh, tujuan, menurunkan 10 kg. Sistem, makan 80% clean, olahraga 3x seminggu, tidur 8 jam. Tujuan, menulis novel. Sistem, menulis 500 kata setiap pagi setelah ngopi. Tujuan, menguasai bahasa Inggris. Sistem, dengar podcast 15 menit saat jalan pagi. Orang sukses dan gagal sering punya tujuan yang sama. Tapi hasil akhirnya berbeda karena sistem harian mereka berbeda. Mengubah identitas diri lewat kebiasaan. Kebiasaan bukan cuma tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang siapa kamu menjadi. Setiap kali kamu melakukan kebiasaan kecil, kamu sedang membentuk identitas diri baru. Contoh, ketika kamu olahraga pagi, kamu sedang memperkuat identitas sebagai orang sehat. Saat kamu menabung 10.000 setiap hari, kamu sedang menjadi pribadi bijak finansial. Saat kamu menulis jurnal harian, kamu sedang mengukuhkan diri sebagai pribadi reflektif. Setiap kebiasaan kecil adalah voting terhadap identitas baru yang kamu bangun. Perubahan hidup bukan tentang transformasi besar. Bukan tentang ikut seminar motivasi.
Bukan tentang tekad meledak di awal tahun. Bukan tentang resolusi muluk yang gagal di minggu kedua. Melainkan, bangun tidur minum air putih. Jam 7 malam matikan HP dan baca buku. Setelah makan siang jalan kaki 10 menit. Kamu tidak butuh ledakan. Kamu butuh irama kecil yang tak pernah berhenti. Studi kasus, atlet Inggris dan 1% improvement. Tim bersepeda Inggris dulu terkenal buruk. Mereka bahkan diejek oleh sponsor sepeda karena dianggap tak layak tampil. Hingga datang seorang pelatih bernama Dave Brailsford. Ia tidak mencoba merevolusi latihan. Sebaliknya, ia mencari hal kecil untuk diperbaiki 1%. Mengubah jenis bantal tidur, mengatur posisi sadel sepeda, melatih mencuci tangan dengan benar agar tidak flu, mempelajari teknik bernapas lebih dalam, mengatur suhu ruangan latihan. Hasilnya, dalam 10 tahun, mereka memenangkan 178 medali, mendominasi Tour de France, dan menjadi legenda. Semua karena perubahan kecil, konsisten, terarah, tidak putus. Kebiasaan adalah pisau bermata dua. Sama seperti senjata, kebiasaan bisa menjadi alat pembangunan atau penghancuran. Makan sehat-sehat dan bertenaga. Makan junk food enak sekarang, menyesal kemudian. Membaca bertumbuh setiap hari. Menonton tanpa henti hilang waktu dan fokus. Kabar baiknya, kamu bisa memilih kebiasaan apa yang akan kamu bangun. 3 lapisan perubahan. Perubahan hasil menurunkan berat badan, menulis buku. Perubahan proses sistem dan kebiasaan harian. Perubahan identitas siapa kamu sebenarnya. Sebagian besar orang fokus pada hasil. Orang luar biasa fokus pada identitas. Pikirkan ini sejenak. Kamu bukanlah hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ribuan keputusan kecil yang kamu buat tanpa sadar setiap hari. Kita ingin mengubah hidup, menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih sukses, tapi kita terlalu sering mencari pintu besar untuk keluar dari ketidakteraturan hidup, padahal jawabannya ada di dalam hal-hal kecil. Kita mengabaikan langkah pertama karena kita ingin sampai ke garis finish secepat mungkin. Kita melewatkan 1 hari olahraga, karena berpikir, hanya 1 hari, tidak apa-apa. Kita menunda menulis buku, karena 1 kalimat terasa tidak berarti. Tapi hari ini menunda akan menjadi kebiasaan menunda. Dan 1 kalimat yang tidak pernah ditulis adalah 1 paragraf yang tidak pernah selesai. 1 kebiasaan kecil yang ditinggalkan akan menjadi retakan pertama pada versi terbaik dari dirimu. Kebiasaan tidak pernah netral. Ia membawamu ke satu arah, mendekat ke siapa kamu ingin jadi, atau menjauh dari siapa kamu bisa jadi. Di dunia yang bising ini, kita berpacu melawan waktu. Merasa tertinggal, merasa hidup orang lain lebih maju. Tapi buku Atomic Habits mengingatkan kita, kamu tidak butuh kecepatan, kamu butuh arah. Waktu adalah senjata paling kuat, bila kamu berjalan bersamanya. Setiap kebiasaan baik yang kamu lakukan adalah investasi kecil yang menumpuk seperti bunga majemuk. Hari ini kamu menabung Rp10.000. Tahun ini kamu menabung setiap hari. Bukan besar jumlahnya, tapi konsisten nilainya. Hasilnya, beberapa tahun kemudian, kamu tidak hanya punya uang. Kamu punya identitas baru. Kamu adalah pribadi yang bertanggung jawab. Itulah kekuatan waktu yang digandakan oleh kebiasaan kecil. Kita sering kecewa karena kita tidak melihat hasil yang cepat. Kita berkata, aku sudah mencoba. Tapi apakah kita sudah mencoba cukup lama? Kita sedang berada di plateau of latent potential, sebuah masa sunyi di mana semua usaha belum menunjukkan hasil, tapi sedang bekerja di balik layar. Seperti bambu yang selama tahun-tahun pertama tidak tumbuh tinggi, tapi sedang menanam akar yang dalam. Ketika kamu tidak melihat hasilnya, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Justru saat itulah kamu sedang membangun kekuatanmu di dalam. Dan saat waktunya tiba, segalanya akan meledak dalam ledakan yang terlihat instan. Padahal kamu sudah mengupayakannya selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Pada akhirnya, tujuan dari kebiasaan bukanlah untuk menyelesaikan tugas. Bukan untuk mencentang to-do list. Tapi untuk menjadi orang yang kamu banggakan. Orang yang memilih untuk tetap membaca meskipun lelah. Orang yang tidak membuka sosial media sebelum mengerjakan tugas penting. Orang yang berjalan kaki walau hanya 10 menit karena tahu kesehatan adalah tanggung jawab pribadi. Orang yang menyayangi dirinya sendiri dengan cukup tidur dan cukup air putih. Kebiasaan adalah cara kamu berkata pada dirimu, aku peduli dengan masa depanku. Hari ini kamu tidak harus jadi luar biasa.
Hari ini kamu hanya perlu 1% lebih baik. Baca satu halaman buku. Ucapkan satu kata pujian pada orang lain. Lakukan satu kebaikan kecil yang tidak diketahui siapapun. Kurangi satu kali membuka aplikasi media sosial. 1%, itu saja. Dan besok, ulangi. Dan keesokan harinya, ulangi lagi. Lalu diam-diam, tanpa kamu sadari, hidupmu berubah. Kalau kamu sedang merasa tersesat, kalau kamu merasa kebiasaan burukmu terlalu dalam, kalau kamu ragu apakah satu tindakan kecil bisa membuat perubahan, ingat ini, orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang terus membangun sistem ketika gagal. Kamu tidak perlu sempurna, kamu hanya perlu tidak berhenti. Dan yang lebih indah, kamu tidak sendiri. Kita semua sedang belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita sedang belajar mengalahkan rasa malas, rasa takut, dan kebiasaan buruk yang diam-diam membunuh harapan. Kita sedang berjuang dengan cara kita masing-masing. Bab pertama buku Atomic Habits telah selesai. Tapi perjalananmu baru dimulai. Tanyakan pada dirimu, kebiasaan kecil apa yang bisa aku mulai hari ini? Identitas seperti apa yang ingin aku bangun? Langkah kecil apa yang bisa aku ulangi besok? Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, cukup satu langkah kecil. Karena itulah rahasia dari perubahan besar. Kalau kamu sampai di bagian ini, itu tandanya kamu sudah membuat satu langkah kecil ke arah versi terbaik dari dirimu. Sekarang waktunya kamu, pilih satu kebiasaan kecil yang ingin kamu mulai hari ini. Tulis di komentar, aku akan menjadi 1% lebih baik dengan, dan isi sendiri. Share video ini ke satu orang yang kamu sayangi. Mungkin itu akan menjadi awal dari perubahan dalam hidup mereka juga. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng, karena kita akan lanjut ke bab 2, mengubah identitas lewat kebiasaan. Setiap minggu, kita akan bahas satu bab penuh dari Atomic Habits sampai selesai, bukan sekadar rangkuman, tapi narasi hidup. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dan ingat, 1% hari ini jauh lebih baik daripada 0% selamanya.